telah kita pelajari bahwa innama tu'aduna lawaqi', ini jawab al-qasam al-muqsam alaih. Ini jawaban sumpah Allah SWT bersumpah demi al-mursalat dan seterusnya, yaitu bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut untuk menegaskan bahwa apa yang dijanjikan kepada kalian, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, benar-benar akan terjadi. Nah, masih ingat tafsir udhran atau nudhra? Siapa yang ingat? Udhran atau nudhra? Apa tafsirnya? Habib? Untuk memutus udzur manusia ketika mereka diadab di hari kiamat oleh Allah SWT karena penentangan mereka. Mereka tidak punya udzur di hadapan Allah karena Allah telah mengutus al-fariqat farqa dan al-mulkiyat dzikra. Nah, juga wan-nasyirat nasra. Terusnya jika ini diartikan malaikat, fal-'asifati asfa wan-nasyirati nasra wal-fariqati farqa fal-mulkiyati dzikra. Nah, nuzran dan memberi peringatan kepada manusia. Nah, yani Allah telah mengutus malaikat membawa kitab-kitab kepada Rasul, telah mengutus para malaikat membedakan antara al-haq dan al-batil, mengutus para malaikat membawa wahyu dzikir ke muka bumi kepada para Rasul, sehingga tidak ada lagi udzur bagi mereka untuk diadab ketika menentang. Nuzur telah datang untuk memberi peringatan kepada mereka. Naam, innama tu'aduna lawaqi'. Fa idzan nujumu tumisat, apabila an-nujum tumisat apa? Apabila bintang-bintang itu tumisat, dihilangkan cahayanya, ya, hancurkan oleh Allah. Dan itu berjatuhan dari kiamat. Wa idza as-sama'u furijat, apabila langit furijat, retak-retak, pecah-pecah. Naam, bintangnya berjatuhan, malaikatnya menyingkir, menyudut. Naam, sehingga langit terbuka sampai langit ke-7 terlihat arsy Allah Subhanahu wa taala dipikul 8 malaikat. Wa idzal jibalu nusifat, dan di bumi apabila gunung-gunung nusifat. Nah, fikri. Nusifat, apabila gunung-gunung itu nusifat. Siapa? Anda tidak dengar. Tinggal antum keraskan suaranya. Dicabut dari bumi. Nah, dihancurkan. Baik. Ya, kalmuhl. Remuk. Kemudian terbang bertaburan di muka bumi jadi debu. Nah, ini gunung. Selain gunung yang lebih kecil, yang lebih lemah, ya, nasibnya sama, sehingga bumi menjadi apa? Kosong. Qa'an safsafa, tidak ada sesuatu apapun di atasnya. Nah, dan rata, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan. La tara fiha 'iwaja wa la amta, terbentang seperti kulit yang dibentang, tidak lagi bulat, dan mengeluarkan isinya, yakni orang-orang dibangkitkan dari kuburan. Wa idza rusul uqitat, apabila rasul-rasul itu uqitat. Apa makna uqitat? Dikumpulkan. Nah, tafsir yang lain, apabila rasul-rasul itu
Ditunda. Nah, At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari menggabungkan dua tafsir itu. Ada yang menafsirkan uqitat, yakni jumi'at, dikumpulkan yaitu di hari kiamat. Ada yang menafsirkan uqitat, yakni ujilat, ditunda urusannya. Nah, digabungkan dua tafsir itu oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, imam ahli tafsir dalam Jami'u Al-Bayan fi Ta'wil Quran. Digabungkan dua-duanya apabila Rasul-Rasul, para Rasul ditunda urusan mereka hingga dikumpulkan nanti di hari kiamat. Begitu. Jadi tidak ada pertentangan antara dua tafsir itu. Dipadukan dengan tafsir tadi. Apabila para Rasul ditunda urusan mereka hingga dikumpulkan nanti di hari kiamat. Na'am, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kami mengumpulkan setiap manusia berkelompok-kelompok masing-masing dengan imamnya, masing-masing dengan nabinya, rasulnya. Kemudian diambil persaksian masing-masing. Baik. Diselesaikan urusan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Li ayyi yaumin ujilat, untuk hari apakah para rasul itu ditunda urusannya? Liyaumil fasl, untuk hari al-fasl, ya, untuk hari penentuan urusan, hari penetapan keputusan pengadilan, pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, ketika Allah datang. Ya, pada hari itu, pada hari kiamat, dengan tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, seperti telah diceritakan pada ayat sebelumnya, ya, manusia dikumpulkan di atas bumi dengan sifat seperti itu. Malaikat membuat shaf, sampai malaikat penghuni langit yang ketujuh semuanya membuat shaf. Bersama dengan itu datang awan. Datanglah Allah Subhanahu wa taala di atas aras, di atas seluruh makhluk, dan malaikat telah bersaf-saf mengitari manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar di atas bumi. Allah Subhanahu wa taala mengadili mereka. Yaumul al-fasl, itulah hari al-fasl, hari penetapan keputusan Allah. Segala sesuatu diputuskan, ditetapkan hari itu, ya. Yang punya urusan sangkut paut, urusan pribadi diselesaikan hari itu, ya, sampai hewan dengan hewan saja dikisos. Nah, tetapi berakhir dengan itu, kemudian dikatakan kuni turaba, jadilah kalian semua debu. Adapun manusia dan jin ada balasannya. Nah, ya, kisos, kemudian dihisab secara pribadi masing-masing, orang per orang. Nah, wa ma adraka ma yaumul fasl, ma adraka ini ayu syai' adrak, sudah kita lewati ayat yang semisal dengan ini. Dan tahukah kamu ma yaumul fasli, apa itu hari al-fasl? Apa itu hari keputusan, penetapan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini lit ta'dhim. Nah, sudah kita lewati ya tafsir ayat yang semisal dengan ini. Wa ma adrak, tahukah kamu? Pertanyaan ini tujuannya apa? Lit ta'dhim. Soal, pertanyaan yang mengandung tujuan ta'zim dalikal amr, mengagungkan urusan perkara yang ditanyakan itu. Karena itu hari yang besar, yaumul fasl, sehingga dibesarkan urusannya dengan bentuk pertanyaan. Tahukah kamu apa itu hari al-fasl? Hari pembalasan, hari keputusan Allah, pengadilan Allah, hari kiamat itu. Nah,
Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailun, kebinasaan. Celaka. Yauma idzin, hari itu, ini di hari al-fasl, hari kiamat, hari pembalasan, hari pengadilan keputusan Allah. Lil mukadzibin, kebinasaan, kecelakaan bagi al-mukadzibin, bagi orang-orang yang telah mendustakan hari kiamat itu, hari pembalasan itu, hari pengadilan itu, hari keputusan itu, al-fasl. Kebinasaan bagi mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala, celaka mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir di sini dalam tafsirnya, ay wailul lahum min adzabillahi ghadan. Wailul lahum min adzabillahi ghadan. Celakalah mereka, binasalah mereka dengan adab Allah di hari esok itu, hari kiamat itu. Kemudian kata beliau, wa qad qaddamna fil hadits, dan kami telah menyebutkan sebelumnya pada tafsir surat sebelumnya, pada hadis an-nawail, ya ada sebuah hadis riwayat an-nawail bahwasanya wailun wadin fi jahannam. Wadin fi jahannam adalah nama lembah dalam neraka jahannam. Wala yasihhu, dan hadis itu tidak sahih. Hadis itu dhaif. Kami telah sebutkan sebelumnya pada tafsir surat sebelumnya. Ya, sebuah hadis yang menyebutkan bahwa wailun adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka, dalam neraka namanya lembah wail. Tetapi hadis itu tidak sahih, dhaif. Nah, oleh karena itu beliau menafsirkannya tidak dengan itu, tapi seperti yang kalian dengar tadi, celakalah, kebinasaanlah bagi orang yang mendustakan hari kiamat dengan mendapat adab Allah di hari itu. Nah, adab itu ya tentunya adab dari Allah Subhanahu wa taala, adab neraka. Nah, namun mengartikan wail dengan lembah di neraka butuh nas. Nah, ada hadis tapi dhaif, tidak sahih kata Ibnu Katsir. Dan telah diutarakan sebelumnya, sampaikan bahwa orang-orang kafir mereka mengingkari hari pembalasan, yaumul fasl, yaumul qiyamah, yaumul ba'ts, yaumun nusyur. Nah, mereka menganggap apa? Hal itu mustahil. Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Nah, mereka yang dimaksud dengan al-mukadzibin, mendustakan hari kiamat, yaumul fasl. Kemudian Allah mengatakan, baik, sebelum itu, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Nah, yauma di sini mudhaf. Idzin mudhaf ilaih. Yauma di hari, yani wailun, kecelakaan, kebinasaan, lil mukadzibin, bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Yauma di hari iz. Di hari iz, ketika. Ketika apa? Di hari ketika apa? Ketika tegak kiamat. Nah, yauma iz qamatil qiyamah, waqa'al yauma iz waqa'a ma tu'adu ma yu'adun, waqa'a yaumul fasl, dan semisalnya. Nah, yakni tanwin di sini sebut tanwin apa? Tanwin iwad. Tanwin pengganti. Pengganti apa? Pengganti kalimat. Badalan min dzikril kalimat at-tawilah, al-jumlah at-tawilah, sebagai pengganti penyebutan kalimat yang panjang di hari ketika tegak hari kiamat. Ya, datang keputusan Allah, hari pembalasan, diganti dengan tanwin, singkat sekali tanwin penggantinya, dan itu maknanya.
yaitu di hari ketika tegak hari kiamat. Tiga, ya, yaumul fasal, hari keputusan Allah. Nah, alam nuhlikil awwalin, thumma nutbi'uhumul akhirin, kadzalika naf'alu bil mujrimin, wailu yawma idzin lil mukadzibin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk menyadarkan ya hamba-hambanya. Alam, bukankah nuhlikil awalin, kami telah membinasakan al-awwalin, orang-orang dulu, orang-orang awal yang telah mendustakan rasul-rasul mereka. Tidakkah kalian melihat itu? Ya, Al-Quran turun kepada al-mukadzibin di Rasulina Muhammad SAW. Al-Quran turun kepada orang-orang yang mendustakan Nabi kita Muhammad SAW, mendustakan Al-Quran. Maka mereka diingatkan oleh Allah, alam nuhlikil awalin, tidak akan melihat nasib umat-umat sebelumnya yang telah mendustakan rasul-rasul mereka yang diutus tengah-tengah mereka. Bukankah kami telah membinasakan al-awwalin, orang-orang dulu yang telah mendustakan rasul-rasul mereka, kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan yang lainnya. Thumma nutbi'uhumul akhirin, thumma, kemudian nutbi'uhum, kami menyusulkan setelah mereka, mengikuti nasib mereka setelahnya, kami susulkan mengikuti nasib mereka, kami binasakan setelah mereka al-akhirin, orang-orang terakhir, orang-orang belakangan yang datang setelah mereka, menyusul setelah mereka, yang sama keadaannya dengan mereka, juga mendustakan kebenaran, mendustakan Rasul yang diutus. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah, kadzalik, demikianlah naf'alu, yang kami lakukan bil mujrimin, terhadap orang-orang mujrim, terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang telah berbuat kejahatan di muka bumi dengan kejahatan yang banyak. Kejahatan terbesar mereka ijram, kejahatan terbesar mereka adalah kekufuran, kesyirikan, dan diikuti dengan ijramat katsirah, kejahatan-kejahatan yang lainnya, jadi berbagai dosa-dosa besar, pembunuhan, perzinaan, dan yang lainnya. Nah, berbagai maksiat, ma'asi. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah yang kami lakukan terhadap orang-orang mujrim. Orang-orang mujrim, orang yang berbuat kejahatan berupa apa? Dosa-dosa, maksiat-maksiat yang terbesar, kesyirikan, kekufuran, dan maksiat-maksiat besar lain. Nah, mereka dihancurkan, dibinasakan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Lihat nasib mereka. Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Nah, wailu yawma idzin lil mukadzibin. Sama tafsirnya dengan tafsiran sebelumnya. Celakalah
mereka orang-orang yang mendustakan di hari itu. Binasalah mereka dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, alam nakhluqkum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wa ilu yawma idil mukadzibin. Alam, bukankah nakhluq, alam nakhluq, bukankah kami telah menciptakan kum, kalian, min, dari, yakni asal, ya, ciptakannya manusia min ma'in mahin, maksudnya Bani Adam, dari ma'in, dari air, yaitu air mani, setetes air mani, mahin, yang hina, yang hina. Nah, adapun asal manusia dari asalnya yaitu Adam min turab, dari tanah, min tin, dari tanah liat. Nah, kemudian Hawa istrinya dari tulang rusuknya. Nah, Bani Adam, anak-anak keturunan Adam, ya, dari Adam dan Hawa, mulai dari situ. Dan seterusnya min ma'in mahin, percampuran air mani laki-laki dan wanita. Air mani yang mahin, yang hina. Ya. Ya, kata Sa'di rahimahullah, fi ghayatil haqarah kharaja min bain as-subbi wat tara'ib. Nah, air yang hina, yang benar-benar hina, tidak bernilai, keluar sumbernya dari antara tulang sulbi dan tulang rusuk. Kemudian Allah mengatakan faja'alnahu fi qararin makin. Namun yang rajih, mahin, air mani tersebut yang rajih suci, bukan najis. Yang rajih suci, bukan najis. Nah, manzilahnya seperti mukhad, busaq, seperti ingus, seperti ludah, ya, sesuatu yang menjijikkan dan afdal dibersihkan. Nah, dalam keadaan basah, yakni belum kering dicuci, dalam keadaan sudah kering cukup dikerik seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW jika membersihkan mahin, yakni mani dari pakaiannya. Nah, dari setetes air itu faja'alnahu, kemudian kami jadikan mahin tersebut, kami jadikan air yang hina itu. Itu bisa bayangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari air mahin tersebut, air mani tersebut, kemudian kami jadikan faja'alnahu fi qararin makin. Kami jadikan tertahan, tersimpan, menetap dalam qarar, wadah, qarar, wadah, ya, yang tertutup, terjaga, yaitu rahim yang ada dalam perut ibu, ya, perempuan, yang disifati oleh Allah qarar, rahim tersebut, wadah, yaitu rahim tersebut yang terjaga dan tertutup itu makin, kokoh, ya, dalam
rahim yang kokoh, yang terjaga, yang tertutup dalam perut ibu. Nah, akan menjadi ibu di situ. Nah, diproses oleh Allah Subhanahu wa taala dari mahin tadi berkembang. Allah ciptakan setelah bertahan 40 hari nutfah mani nutfah 40 hari, kemudian hari 41 Allah ubah menjadi apa? Menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Bertahan 40 hari dalam koror makin tersebut, kemudian Allah ubah menjadi apa? Mudghah. Ya. Selama 40 hari mudghah, sekerat daging, Allah bentuk, mulai muncul anggota-anggotanya, terbentuk kepalanya, terbentuk ya, tangannya, kakinya, terbentuk. Sempurna 120 hari ya, sudah utuh seluruh anggotanya. Hari ke-121 diutus malaikat meniupkan ruh. Jasad itu pun diberi ruh, menjadi manusia akhirnya. Terus ya, membesar, berkembang, semakin sempurna. Nah, ila qadarin ma'lum. Ila qadarin ma'lum. Sampai waktu yang ditentukan. Ila qadarin ma'lum ay ila waqtin muayyan. Ila qadar, sampai kepada qadar, waktu yang ditakdirkan. Ya, qadar, takdir, sampai kepada waktu yang Allah takdirkan. Ma'lum. Ya, waktu itu, waktu yang ditakdirkan tersebut ma'lum. Waktu yang jelas, waktu yang diketahui, yang telah ditentukan oleh Allah fil lauhil mahfuz, maktub fil lauhil mahfuz, telah tercatat dalam al-lauhul mahfuz bahwa ini al-fulani ini tadi dalam rahim umurnya hanya 6 bulan akan lahir. Lahir nanti hidup, bertahan, selamat, atau dia lahir gugur, mati, dan seterusnya. Yang ini 7 bulan kemudian lahir keluar, ya. Yang ini 8 bulan, yang ini 9 bulan. Semuanya sudah ditetapkan qadar maklum masing-masing, ada qadar maklum, ada waktu yang jelas yang diketahui, yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, dan semua sudah tercatat dalam Al-Lauhul Mahfuz. Yang jelas ya, tidak bisa hidup jika kurang dari 6 bulan. Aqall syai' 6 ashhur fi rahim. 6 bulan minimal dalam rahim. Jika lahir ya setelah 6 bulan, yani sempurna 6 bulan lahir, hidup. Jika kurang dari 6 bulan tidak bisa hidup. Berdasarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu ulama mengatakan apabila ada pengantin ya, suami istri nikah jadi pengantin, tiba-tiba lahir anaknya sebelum 6 bulan, dipastikan itu bukan anaknya setelah menikah, tapi anak zina. Tapi sudah ada mahim tersebut dalam rahim perempuan itu sebelum menikah, karena lahir sebelum 6 bulan. Sementara Al-Quran menunjukkan tidak bisa lahir hidup jika umurnya kurang 6 bulan. Berarti dihitung dari pernikahannya. Ya. Sampai lahir anaknya baru 4 bulan, 5 bulan kok sudah lahir anaknya. Berarti anak itu sudah ada sebelumnya, sebelum menikah. Nah, paham? Faqadarna fa ni'mal qadirun. Faqadarna. Ini semakna dengan faqaddarna. Oleh karena itu di dalam sebagian tafsir seperti tafsir Jarir disebutkan ada qiraah lain, qiraah yang mengatakan qiraah qaddarna bitasydid. Ini semakna. Faqadarna, maka kami mentakdirkan. Kami mentakdirkan urusan, kami menetapkan urusan. Ya. Setiap janin yang tadinya dari mahin, kemudian berkembang yang proses sudah disebutkan tadi dalam qoror makin ila qadar ma'lum,
kami menakdirkan menetapkan urusan janin itu dalam rahim, ya, sesuai yang kami kehendaki maknanya. Dan segala kehendak Allah, segala ketetapan Allah mesti ada hikmahnya. Mesti ada hikmah balighah, hikmah yang agung di balik itu. Ya, semua perbuatan Allah, semua kehendak Allah ada hikmahnya. Fa ni'mal qadirun, kemudian Allah memuji dirinya. Fa ni'mal qadirun, maka ni'mal qadirun, dia Allah adalah sebaik-baik al-qadirun, yang menetapkan takdir, yang menetapkan urusan, yang menakdirkan urusan. Sebaik-baik yang menakdirkan urusan, menetapkan urusan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang menetapkan urusan, menakdirkan urusan? Karena setiap urusan yang Allah tetapkan, Allah kehendaki, mesti ada hikmahnya. Mesti ada hikmahnya. Sehingga seluruh urusan tersebut yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan, ya, ditinjau kepada hikmah tersebut, maka semuanya baik, perbuatan Allah semuanya baik, takdir Allah semuanya baik, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala semuanya baik, ya, ditinjau kepada hikmah tersebut. Naam, karena hikmah itu adalah penempatan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Meskipun ada sebagian takdir Allah Subhanahu wa taala, tinjauan kepada, ya, isi takdir itu sebagai makhluk, ya, kejadian yang Allah takdirkan, ada yang pada pandangan manusia itu sesuatu yang sifatnya takdir buruk, berupa musibah. Nah, boleh jadi janin itu gugur, ya, sehingga lahir dalam keadaan sudah mati, atau lahir dalam keadaan cacat. Musibah, takdir buruk, ya, bagi orang tuanya. Nah, namun ada hikmah di balik itu, ditinjau kepada hikmah tersebut, maka perbuatan Allah, hendak Allah menakdirkan demikian, ada hikmahnya, maka itu baik. Nah, semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada pandangan kita melihat hasil takdir tersebut itu sesuatu yang buruk, yang wajib kita sabari. Nah, fa ni'mal qadirun. Barakallahu fiikum. Naktafi bi hada. Wailu yawmil mukadzibin, sama tafsir sebelumnya, wailu yawmil mukadzibin. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta.